selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Virgo ya di minggu kedua Desember 2025. Oke, buat para Virgo, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi yang kamu di sini ya, Virgo. 25. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja. Virgo, di kartu yang pertama ya, aku lihat di minggu kedua ini ada sesuatu yang stagnan ya, ada sesuatu yang stagnan, ada beberapa masalah yang belum bisa kamu selesaikan sendiri gitu. Bisa jadi ini menyangkut bukan masalah pribadimu, tapi ini ada kaitannya menyangkut orang lain gitu. Jadi contoh kamu bermasalah dengan A, dengan B, dengan C, yang otomatis penyelesaiannya nggak bisa sendirian gitu, harus sama mereka juga gitu. Kerelaan mereka mau nggak nyelesain masalahnya sama kamu gitu. Kalau hanya kamu doang ya sulit gitu ya. Seperti itu, ada situasi yang stagnan dan beberapa masalah-masalah yang belum mencapai kesepakatan atau belum bisa diselesaikan karena kamu terkait dengan pihak luar gitu, luar dirimu ya. Tapi aku melihat mau gimana pun keadaan kamu, masalah kamu selalu mencoba untuk bersikap hangat ya, menunjukkan bahwa kamu manusia yang istilahnya aku kuat kok gitu, aku nggak apa-apa kok, mau sebesar apapun masalahku aku tetap bisa menjadi Virgo yang tetap bisa mengendalikan gitu ya, tentang perasaannya, tentang emosinya. Di sini tetap hangat kepada sekitar, tetap friendly meskipun ya di luar tertawa tapi batin menangis gitu. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat ada hal-hal yang terkadang kamu merasa kayak sia-sia ya aku berkorban ini semua, sia-sia ya aku melakukan ini semua gitu. Ada hal-hal yang kamu merasa bahwa kayak udahlah, sesuatu udah terjadi seperti ini, mungkin nggak perlu disesali lagi, ya udahlah, aku tahu ini sesuatu yang sia-sia, tapi apa mau dikata gitu, sempat meragu terhadap suatu hal, bingung, tapi pada akhirnya kamu mengetahui bahwa fix ini tuh udah sia-sialah gitu ya, udah nggak ada hasilnya gitu terhadap effort yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya udahlah, mungkin di sini relakan dan ikhlaskan saja. Ya apa itu kak? Sesuatu yang penting ya, sesuatu yang kamu fokuskan banget sebelumnya, ternyata pengorbanan kamu sia-sia buat itu semua. Apakah buat seseorang kak? Bisa juga. Ataukah buat sesuatu yang lebih penting lagi kak? Bisa juga ya. Dan juga kamu harus hati-hati Virgo, di minggu kedua ini aku lihat ada yang mencoba untuk pansos lewat kamu ya. Ada yang pansos, ada yang jealous juga sama kehidupan Virgo. Ya terkadang kamu cukup chaos ya di dalam menghadapi orang-orang yang seperti ini. Karena apa? Karena mulutnya itu yang bikin gak tahan ya. Kamu kan sebenarnya tipe orang yang malas banget yang komentarin hidup orang lain. Kalau bisa aku tuh tenang, nggak diganggu-ganggu lah kehidupanku gitu. Kuncinya aku nggak ganggu kamu, kamu jangan ganggu aku gitu kan kalau Virgo. Karena bagi Virgo ketenangan itu diutamakan kak, nomor satu banget gitu. Sehingga di sini ketika ada yang jealous lah, ketika ada yang coba pansos lah sama kamu akan merasa sangat risih banget ya, chaos banget rasanya kak. Karena aku paling nggak suka diganggu kayak gini gitu. Dan itu ada di minggu kedua ini. Siap-siap Virgo ya. Siap-siap apa tuh kak? Menghindari orang-orang yang kayak gini gitu. Kalau kamu lawan gak ada habisnya, kamu semakin dikejar sama mereka. Karena mereka di sini ada yang jealous lah, ada yang memang butuh kamu lah untuk pansos, ngejar kan gitu. Ganggu terus ujung-ujungnya. Dan aku lihat juga di minggu kedua ini Virgo, terkadang kamu cukup merasa lonely ya gitu, sepi sendiri, kayak ya aku nih kayak nggak ada teman rasanya. Tapi nggak apa-apalah, daripada diganggu kan ya, daripada diganggu sama yang toksik ini lebih baik sendiri aja ya.
Kalaupun kamu berteman dengan orang-orang kayak gini nggak enak, manfaatin kamu doang Virgo ya. Tapi ada juga beberapa di Virgo ini yang kalau aku lihat memang kondisi kesehatannya lagi kurang fit ya di minggu kedua ini. Jadi mungkin akan lebih banyak istirahat di rumah, akan lebih banyak masa pemulihannya, sehingga mungkin dalam masa pemulihan itu, dalam masa istirahat itu kamu akan ngerasa lonely gitu ya. Bisa jadi memang nggak ada yang jengukin kali ya. Ya Virgo sendiri aja sih kak, aku sakit pun nggak ada yang peduli loh sama aku ya, nggak ada juga yang jengukin aku ya. Dan kamu juga akan jarang bertemu dengan orang-orang karena masa istirahat tadi gitu. Dan juga di minggu kedua ini ya, aku lihat Virgo ada masa pemulihan soal kondisi keuangan ya. Ini bagus, kondisi keuangan kamu itu mulai pulih, mulai mengarah kepada grafik yang positif. Bahkan di sini ada beberapa pembayaran-pembayaran yang bisa kamu lakukan, hutang piutang yang bisa dilunasi, cicilan yang bisa dibayar ya. Dan juga di minggu keempat ini aku lihat ada hal-hal yang pada akhirnya bisa kamu rayakan ya. Ini ada potensi loh, beberapa Virgo ada yang akan menikah di sini. Ada tentang pernikahan juga di minggu keempat ini. Di minggu kedua mentang-mentang kartu 4. Di minggu kedua ada potensi tentang pernikahan. Ada potensi tentang apa ya aku bilangnya ya, selain pernikahan di sini. Lebih tepatnya sesuatu yang akan datang kepada kamu. Ada orang atau hal-hal yang akan datang kepada kamu. Ada hal-hal yang akan kamu rayakan lah gitu. Kalau nggak ini acara kamu sendiri, perayaan kamu sendiri, ini perayaan orang lain yang akan kamu hadiri. Contoh mungkin akan ada acara reuni, atau kamu diundang untuk suatu acara penting, atau memang ada acara pesta ya, pesta, resepsi, terus kamu kumpul-kumpul keluarga lah di sana, atau reuni lah sama teman-temanmu. Mungkin ada temanmu yang nikah atau keluargamu, sepupumu yang nikah, kamu kumpul, pada akhirnya ketemu dengan orang-orang terdekat kamu di sana, di acara tersebut di minggu kedua ini. Atau kalau enggak kamunya sendiri yang menikah, ngadain acara atau acara lain juga bisa sih, party ya, atau ulang tahun keluarga, sahabat. Next di minggu kedua, cuma ya hati-hati ya terhadap aku yakin ini ada hal-hal yang akan kamu rayakan, cuma di sini sama keluarga nggak begitu oke. Kenapa seperti itu kak? Karena ada hubungan yang kurang stabil dengan keluarga di minggu kedua ini, tapi nggak tahu bagian keluarga yang mana, keluarga dekat, keluarga jauh. Karena di sini ada sesuatu yang kurang stabil tentang hubungan, ya. Kurang baikkah, ada masalahkah, kurang komunikasikah? Ya, bisa dari antara tiga tersebut, ya. Jadi aku melihat ada hubungan yang kurang harmonis, kurang stabil. Dan juga di minggu kedua ini, Virgo, aku lihat ada proses pemulihan yang akan kamu jalani. Recovery ya, benar. Beberapa dari kamu sepertinya entah itu kurang enak badan, atau memang sakit gitu ya, atau memang kelelahan, kecapean, faktor cuaca, batuk, pilek, demam gitu ya. Nih, ada masa pemulihan untuk itu semua. Mungkin kamu nggak mau banyak berdebat dengan siapapun dalam masa pemulihan ini ya, karena capek kak, aku butuh istirahat aja sih sebenarnya. Makanya dihindari yang pansos dan jealous ya. Dan soal rezeki di minggu kedua oke banget, Ace of Pentacles, keuangan kamu luar biasa ya. Keuangan bagus, kerezekian bagus, keuangan stabil. Ada uang-uang yang masuk, kamu hanya perlu menampung saja rezekimu ini gitu. Amin ya. Bagus banget Virgo. Dan di sini kalau untuk pesan semestanya apakah buat Virgo di minggu kedua ini seperti apa? Yang penting keuangan aman ya. Kamu kan koin ya, elemennya tanah, koin Pentacles, keuangan yang paling penting kak. Pesan dari semesta yang pertama buat kamu adalah jangan biarkan emosi berada di jalanmu, jangan biarkan kesombongan ada di hatimu ya. Tetap jadi Virgo yang rendah hati. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan, nah ini ya, hindari hal-hal yang perlu kamu hindari gitu. Oke. Atau bisa jadi juga apa ya, ini lebih kepada untuk yang dalam diri sendiri ya. Kalau tadi yang jelas-jelas hindari aja, nggak apa-apa, daripada apa ya, istilahnya kayak mereka ini bikin pusing kamu gitu ya. Hindari beberapa saat. Kalau untuk diri sendiri di sini, kamu nggak boleh memblokir banyak hal dari dirimu gitu, karena itu bisa kayak apa ya, menghalangi langkah kamu ke depannya. Contoh, kamu menghalangi dirimu untuk jauh lebih berani dan yakin ya, untuk bisa melakukan sesuatu dengan membatasi diri, kayaknya
aku nggak mungkin lah bisa kayak gitu kak, aku udahlah nyerah aja dari awal. Jangan membatasi kemampuan diri sendiri, itu bisa menghalangi langkah buat kedepannya ya. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan rayakan kesuksesanmu ya dengan orang-orang yang selama ini setia dan selama ini ada menemani kamu dari nol, dari bawah ya. Oke, jangan merayakan dengan orang-orang yang udah tahu kamu ketika sukses aja, karena itu ibarat kata mereka itu kayak memetik hasil aja gitu ya. Mereka nggak tahu kamu susah, mereka nggak tahu kamu gimana dulunya gitu. Dan di sini untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan Virgo untuk ini semua kak. Di minggu kedua energi paling kuat ada Gemini, Cancer, sesama Virgo, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Virgo.